Halo semuanya, selamat datang di Global Talks, tempat kita membahas isu-isu komunikasi global yang terkait dengan kehidupan digital kita di masa kini. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas satu persatu topik komunikasi global melalui kasus-kasus nyata. Oke, langsung aja mulai dari pembahasan pertama mengenai ekonomi global dan komunikasi global yang sebenarnya saling terkait, apalagi di era serba terkoneksi ini. Pada Januari 2025, pemerintahan Amerika Serikat berencana memblokir TikTok. Alasannya, aplikasi asal Tiongkok ini dianggap beresiko terhadap keamanan nasional karena ada potensi untuk mengalirkan data pengguna Amerika Serikat ke pemerintahan Tiongkok, serta kekhawatiran akan adanya manipulasi algoritma. Melalui konsep Transborder Data Flow, dapat dilihat bahwa arus informasi lintas negara dapat menimbulkan ketegangan ketika menyangkut kedaulatan dan kendali atas data. Lebih lanjut lagi, kasus TikTok ini menggambarkan bentuk baru dari electronic imperialism, di mana dominasi budaya dan informasi tidak lagi berasal dari Barat, tetapi juga dari Tiongkok. Hal ini membalik peran tradisional dalam model Central Periphery Global, di mana dahulu negara berkembang merasa khawatir akan dominasi budaya Barat. Namun kini Amerika Serikat sendirilah yang merasa terancam oleh budaya digital dari Tiongkok. Nah, kalau membahas mengenai kekuasaan dan juga informasi, pasti tidak akan lepas dari yang namanya politik komunikasi global. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton pembahasan berikutnya. Pada tahun 2018, Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data politik, diketahui telah memperoleh 87 juta data pribadi pengguna Facebook tanpa persetujuan melalui sebuah aplikasi kuis kepribadian. Data tersebut kemudian digunakan untuk membangun profil psikografis dan menarget pemilih secara mikro dalam kampanye politik besar seperti pemilu presiden 2016 dan referendum Brexit. Facebook sebagai bagian dari Frightful Five menunjukkan bagaimana kekuasaan dan infrastruktur komunikasi global telah bergeser dari negara ke tangan korporasi teknologi raksasa. Melalui kasus ini, penggunaan data pribadi sebagai komoditas untuk kepentingan ekonomi dan politik melalui pengumpulan data tanpa izin menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak privasi. Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti ketiadaan lembaga multilateral yang mampu mengatur atau menindak korporasi seperti Facebook secara transnasional. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai manipulasi data, sekarang kita akan bahas bagaimana informasi itu menyebar ke publik, apalagi lewat media sosial. Tertarik? Yuk tonton lebih lanjut. George Floyd, seorang pria Afrika Amerika, meninggal dunia setelah lehernya ditekan oleh lutut seorang polisi kulit putih di Minneapolis, Amerika Serikat pada bulan Mei tahun 2020. Peristiwa ini pertama kali tersebar bukan melalui media mainstream, melainkan lewat video seorang warga yang diunggah ke media sosial. Video tersebut pun viral dan memicu aksi protes global. Kasus ini mencerminkan hilangnya gatekeeper media tradisional, karena masyarakat kini dapat menjadi produsen informasi. Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti ketimpangan representasi dalam liputan media barat, yang selama ini kerap menggambarkan minoritas secara bias atau tidak proporsional. Viralnya video Floyd mendorong pergeseran narasi yang sebelumnya cenderung membela aparat. Namun kini media sosial berfungsi sebagai alat koreksi terhadap dominasi perspektif institusional dan pemberitaan arus utama. Propaganda adalah bentuk komunikasi persuasif yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa propaganda tidak selalu bersifat manipulatif secara terang-terangan. Ada bentuk yang disebut white propaganda, yaitu propaganda dari sumber yang jelas dan terbuka, biasanya pemerintah, dengan pesan yang dibingkai secara persuasif, namun tidak mengandung kebohongan secara langsung. Propaganda di Korea Utara sangat sistematis. Lewat white propaganda, mereka membangun citra pemimpin yang sempurna, misalnya lewat film dokumenter, lagu patriotik, poster dan mural, berita TV, hingga buku pelajaran di sekolah. Ini semua untuk membangun kultus individu terhadap pemimpinnya, dari Kim Il-sung, Kim Jong-il, hingga Kim Jong-un. Semua narasi dikontrol, nggak ada kritik, rakyat hanya tahu versi pemerintah, dan ini membuat masyarakat tidak bisa berpikir kritis karena realitasnya dibingkai sepihak. Dan ini bahaya karena propaganda bukan cuma soal konten, tapi bagaimana ia membentuk persepsi kolektif secara terus-menerus. Kita masuk ke dunia penyiaran global, yang sudah berubah total dari era radio dan TV menjadi dunia streaming, media sosial, dan konektivitas real time. Di era ini, siapapun bisa menjadi penyiar global, bukan cuma lembaga media besar, tapi juga warga biasa. Kasus berikut menunjukkan bagaimana kekuatan ini bisa menjadi alat perlawanan terhadap kekuasaan yang opresif. Kita bahas kasus tragis dan heroik Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi moral Iran karena diduga tidak mengenakan jilbab dengan benar. Kematian ini memicu gelombang protes besar-besaran di Iran dan mendapat sorotan dunia. Apa yang dilakukan pemerintah Iran? Mereka menerapkan digital jamming, yaitu memblokir internet, mematikan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta membatasi koneksi seluler. Tujuannya adalah untuk mengisolasi narasi lokal dari perhatian internasional. Tapi warga tidak tinggal diam.
Media sosial digunakan sebagai alat perlawanan. Video kekerasan aparat disebarluaskan melalui live streaming dan diteruskan oleh diaspora Iran ke media internasional. Ini bukti bahwa sekarang semua orang bisa jadi penyiar global, bukan cuma media mainstream. Kalau tadi kita lihat bagaimana warga biasa bisa menjadi penyiar global lewat media sosial, sekarang kita beralih ke dunia profesional jurnalisme yang juga terus beradaptasi. Yuk simak terus! Perkembangan teknologi ekonomi dan politik telah mengubah wajah jurnalisme global. Media cetak tidak lagi satu-satunya sumber informasi utama. Kini kita hidup di era jurnalisme digital dengan inovasi seperti audio journalism, mobile journalism, hingga immersive journalism yang berbasis pengalaman. Tapi perubahan ini bukan tanpa tantangan. Kita dihadapkan pada isu disinformasi, deepfake, clickbait, dan tekanan politik yang bisa mengancam kredibilitas media. Meski begitu, pendekatan yang baru seperti peace journalism dan solution journalism menjadi alternatif yang menunjukkan bahwa jurnalisme tetap hidup dan berkembang. Contohnya, The Daily dari New York Times adalah contoh sukses jurnalisme audio. Mereka memberikan berita harian lewat podcast dengan narasi yang dalam dan storytelling yang engaging. Ini juga bukti bahwa jurnalis bukan cuma penyampai berita, tapi juga kurator dan pemandu informasi. Mereka memberikan konteks, bukan cuma headline. Dan audiens sekarang nggak pasif. Mereka bisa kirim feedback, bahkan dukung media lewat langganan. Jurnalisme menjadi lebih interaktif. Kalau di bab 6 kita bahas bagaimana jurnalisme beradaptasi dengan era digital dan jadi lebih interaktif, di bab 7 kita bergeser ke ranah hiburan, yang ternyata juga jadi bagian dari industri budaya global. Yuk simak lebih lanjut. Netflix sebagai salah satu platform streaming terbesar di dunia, kini tak hanya menjadi penyedia hiburan tapi juga menjadi produsen budaya global. Nah, lewat serial seperti Squid Game dari Korea Selatan dan Money Heist dari Spanyol, Netflix berhasil menghadirkan cerita lokal yang diterima secara luas di berbagai negara. Dalam konsep culture industry, ini menunjukkan bagaimana budaya dikemas menjadi hiburan yang bisa dikonsumsi secara massal. Netflix sendiri juga menerapkan globalization, yaitu menyesuaikan konten dengan audiens lokal melalui subtitle, dubbing, hingga produksi lokal dari berbagai negara. Namun di balik keberagaman itu, ada satu hal penting. Kendali atas penyebaran budaya tetap berada di tangan platform global seperti Netflix yang berbasis di Amerika Serikat. Artinya, meskipun kontennya datang dari berbagai negara, struktur distribusi, algoritma, dan logika bisnisnya itu tetap dikendalikan dari pusat, yaitu dari AS. Nah, kalau tadi kita habis bahas soal penyebaran budaya lewat platform seperti Netflix, sekarang kita lihat siapa yang sebenarnya menguasai jaringannya. Yuk lanjut. Dalam jaringan internet global, tidak semua negara berada dalam posisi yang setara. Nah, negara seperti Amerika Serikat punya pengaruh dominan karena menguasai platform dan infrastruktur digital. Sementara negara berkembang cenderung berada di posisi pinggiran yang dimana menerima aliran budaya bukannya mengendalikannya. Salah satu kasus yang menarik adalah perbandingan antara TikTok dan Douyin. Nah, Douyin sendiri adalah versi lokal TikTok yang ada di Cina, yang dimana isinya dikontrol lebih ketat. Sementara TikTok global lebih bebas, tapi isinya dominan budaya barat karena mengikuti tren global. Nah, dari sini kita bisa melihat struktur kekuasaan dalam jaringan global, yang dimana meski teknologi berasal dari Cina, kekuatan budaya tetap condong ke arah barat, terutama Amerika. Hal ini membuktikan bagaimana posisi dalam jaringan digital mempengaruhi distribusi budaya serta pembentukan identitas. Di era globalisasi, perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun citra serta nilai melalui iklan. Tantangannya, iklan global harus sensitif terhadap budaya lokal, kalau tidak bisa memicu krisis reputasi. Contohnya bisa kita lihat dari kasus Zara dan krisis di Gaza. Zara mengeluarkan kampanye iklan yang menampilkan manekin tanpa kepala dan kain putih di ruangan yang seperti reruntuhan. Visual ini dianggap menyerupai korban konflik di Gaza dan memicu kemarahan publik. Akibatnya, muncul seruan boikot dan Zara harus menarik iklannya. Kasus ini menunjukkan pentingnya cultural sensitivity dengan Zara dinilai gagal mempertimbangkan sensitivitas budaya dan politik saat merancang kampanye visual, terutama di momen konflik global ini. Hal ini juga dapat mempengaruhi opini publik global dan berdampak besar terhadap citra merek. Nah, dalam konteks ini, PR harus responsif, strategis, dan siap menghadapi dinamika media sosial yang cepat dan luas. Nah, itulah pembahasan secara menyeluruh mengenai komunikasi global, mulai dari peran media, arus informasi lintas negara, propaganda, hingga dampak sosial yang ditimbulkannya. Dari setiap kasus yang telah kita bahas hari ini, kita jadi tahu kalau komunikasi di era digital bukan sekadar soal informasi, ada juga kekuasaan, kontrol, dan bahkan juga konflik yang terus bergulir. Nah, semoga pembahasan tadi bisa bikin kamu lebih kritis dan peka terhadap isu-isu global di balik media yang kita konsumsi tiap hari. Sampai jumpa di Global Talks berikutnya.